Ya, sepertinya di meeting chat ada yang bertanya. Om. Tanya tertentu sebagai siswa, kita sebagai juga harus Pak baik, Pak Bu, supaya boleh diketik jadi chat pertanyaan. Buat teman-teman, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran? Baik, Bu, izin Kak Nadia, apakah bisa langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan satu lagi? Mungkin satu lagi kali ya, Kak. Oke, baik. Buat teman-teman, Marnita Hasugian. Akan mau untuk pertanyaan dari Saudara Aldo, dia bertanya, apakah dampak dari pengulasan sebuah buku di samping dampak baik, apakah ada dampak buruk jika mendapat ulasan? Untuk pertanyaan yang kedua, dari Saudari Marnita Hasigian, informasi apa saja yang harus disampaikan kepada publik tentang layaknya suatu karya untuk diulas? Untuk pertanyaan yang ketiga dari Saudari Vanessa Trisela, apa manfaat membuat teks ulasan buku? Oke, mungkin ada ini, Kak Eliza ada yang mau ingin dijawab, Kak? Baik, terima kasih Nadia. Izin Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Di sini dia bilang adalah bertanya apa manfaat membuat teks ulasan buku. Nah, di sini kita sudah memaparkan di topik kita bahwasanya ada juga manfaat teks ulasan buku. Nah, ini dia. Jadi, manfaat teks ulasan buku itu selain menunjukkan pandangan kita sebagai orang yang meresensi, kita juga sebagai memaparkan kepada halayak ramai apakah buku ini patut untuk dibaca ataupun berkualitas
dengan membandingkannya dengan buku-buku yang lain. Terus juga manfaat selanjutnya adalah memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan suatu karya. Terus lalu membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Lalu memberikan informasi tentang kelebihan kekurangan. Yang kelima, mengetahui hubungan perbandingan karya yang satu dengan karya yang lain, tapi dengan konteks yang sejenis. Yang keenam, memberikan informasi yang komprehensif. Yang ketujuh, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terjadi, yang terdapat dalam suatu karya. Jadi seperti bisa sebagai bahan diskusi juga. Yang delapan, memberikan pertimbangan apakah pembaca itu atau suatu karya itu pantas dinikmati atau tidak. Yang kesembilan, itu memberikan pertimbangan kepada para pembaca ini untuk memutuskan untuk memilih, membeli atau menikmati suatu karya. Gitu, Vanessa. Kepada Vanessa, Baik, Nadia, bisa kita lanjut ke pertanyaan yang lain Ya, saja. maaf ya. Baik, jadi kalau ditanya soal manfaat sensi atau manfaatnya sangat banyak. Tapi yang paling membenahi manfaatnya itu adalah nih apa? Di bagian yang kita memberikan dampak baik, dampak buruk terhadap penulis buku bisa sebagai catatan. Jadi sebenarnya manfaat buku ini ya benar, memberikan informasi benar. Terus apalagi pandangan atau penilaian benar, informasi pada publik sangat benar. Kemudian membaca mengetahui pembaca hubungan perbandingan, kemudian ajak pembaca merenungkan dan terkait hasilnya paling paling terakhir manfaat itu adalah untuk memberikan dampak baik. Bagi apa? Biasanya kan kalau kita lagi lihat kotak sarannya itu sarannya itu masukannya itu sebagai apa? Sebagai pembangun terhadap tersebut. Jadi kalau sudah kita resensi, kekurangan dan kelebihan itu sudah pasti ada. Jadi kita tahu, oh buku ini kurang, ya nggak nampak alur ceritanya. Misalnya kalau buku itu novel, tapi kalau buku chapter atau buku books ya berarti tentang ilmu ya. Mungkin ya contohnya para ahli atau tim internasional hanya seperti itu. Jadi itu yang membenang merahi manfaat teks ulasan itu. Manfaatnya adalah untuk membangun kait nomor satu Aldo dampak buruk tergantung kita yang dampak baiknya pasti banyak. Tulis dampak baiknya pasti dampak tergantung penang nya dampak buruk tidak ada. Kita kan malah senang kita kalau orang kritik, tandanya bukan kabut mendapat dampak buruk. Kita harus memperbaiki, berarti kita harus bagaimana memperbaiki. Buatlah workshop penulisan, cara-cara penulis dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Dampak baik ada, pasti ada dampak buruk.